Selamat pagi teman-teman anak kelas 12 SMA. Meski sebenarnya untuk kelas 12 SMA tak lagi ada untuk materi fisika ya, semua udah TPS ya. Oke ya, dalam kali ini akan ada 4 soal UTBK yang bisa kita bahas ya. Pertama, topik mekanika. Jadi teman-teman perlu perhatikan dulu, di mekanika ini aturan-aturan trigonometri itu sangat diperlukan ya. Tentu saja di dalam soal ini nantinya lengkapnya bisa kalian lihat di soalnya, tapi ini juga soal UTBK ya, tahun 2019. Jadi ini awalnya, ini bendanya diletakkan dan diikat dengan tali di dalam bidang miring yang memiliki besar sudut theta. Kemudian tiba-tiba talinya lepas dan nantinya dia akan menghasilkan percepatan sebesar A. Jika sudutnya tadi diperbesar menjadi 2 theta, berapakah besar percepatannya saat ini? Nah, di sini tadi saya katakan bahwa aturan trigonometri itu sangat kita perlukan. Di sini sin 2 theta itu sama dengan 2 sin theta cos theta, begitu ya. Orang matematika bisa ditanya itu. Jadi pertama harus dianalisis dulu, di dalam bidang miring ini bendanya harus kita tahu dulu gayanya yang bekerja apa-apa saja ya. Tentu saja ini ada gaya berat, ke bawah ada gaya terhadap sumbu X, dan juga ini adalah gaya terhadap sumbu Y. Tadinya di sini ada tegangan tali, tapi kan ini akan kita abaikan karena talinya kan sudah putus. Nah, sehingga ini tidak kita ikutkan lagi. Nah, sekarang kita berbicara percepatan. Itu artinya kita sedang berbicara tentang hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Begitu ya. Kalau bendanya kan tidak berubah. Sekarang adik-adik perlu memahami, nih tetanya ini pakai cos atau pakai sin. Nah, yang pasti bahwa sudut theta ini kita letakkan di sini. Sehingga Y-nya lah yang menggunakan di samping ya, W cos theta. Nah, jika di X, kalau itu dia menggunakan W sin theta. Gitu ya adik-adik kira-kira ya. Nah, ini letak sudutnya. Sehingga oke ya, kita masukkan ke hukum 2 Newton. Berarti yang menarik adalah Wx. Maka sigma F sama dengan M tadi kali A, maka yang narik adalah Wx. Berarti M kalikan dengan A. Nah, kita butuh A ya, kita membutuhkan A. Maka di sini kita bisa tuliskan W sin theta pertama sama dengan M kalikan dengan A. W itu apa? M kali G. Sin theta 1 sama dengan M kali A. M-nya boleh coret ya. Nah, sehingga untuk nilai A itu sendiri dapat dicari dengan G sin theta yang pertama. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, jika tadinya sudutnya diperbesar menjadi 2 kali semula 2 theta 1, maka berapakah percepatannya sekarang? Nah, jadi sekarang itu masuk ke dalam perbandingan A1 per A yang kedua sama dengan G sin theta 1 per G sin 2 kali theta 1. Nah, sekarang tadi aturan trigonometrinya kita pakai. Di A per A yang kedua, G-nya boleh kamu coret. Nah, di sini sin theta 1 per
sin ya, sin. Tadi apa? Ini sama ya, 2 sin theta 1 cos theta. Nah, ini bisa kamu coret. Nah, berarti untuk A2-nya, A2 kali 1, untuk A2-nya itu sama dengan kalikan A kali 2 cos theta, atau A2-nya sama dengan 2A cos theta. Nah, begitu teman-teman ya. Ini adalah soal UTBK tahun 2019. Jadi sistem UTBK tahun 2019 itu jauh lebih gampang soal-soalnya daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk soal nomor 2 juga kita masih tetap berbicara hukum 2 Newton ya. Aduh, di sini kelupaan nih berapa gaya yang mendorong. Ini sudut 60 derajat, anggap aja ya. Kita anggap aja sudut 60 derajat. Tapi nantinya soalnya mirip kok, tapi kita ganti angkanya ya. Nih, kita dorong dengan gaya 60 Newton bisa ya. Nah, di dalam soal ini nanti disebutkan bahwa gaya gesekannya itu diabaikan. Pertanyaannya adalah S-nya pada saat T detik. Nah, jadi teman-teman di sini yang harus pahami dulu antara penggunaan gaya dan proyeksi gayanya. Nah, jika tadinya gaya gesek, jadi di sini teman-teman yang perlu perhatikan adalah bagaimana cara kita memproyeksikannya dan menamai sudutnya, kira-kira begitu ya. Tapi kita juga harus perhatikan tentang gaya geseknya. Nah, jadi kalaupun ini Bapak proyeksikan, berarti ini ke bawah ya. Ini yang kita sebut dengan FY kan begitu ya. Dan ini yang kita sebut dengan FX. Sudutnya di sini. Nah, jika sudutnya di sini sampingnya berarti itu pakai cos ya. Kan ada aturannya bahwa cos theta itu adalah sisi yang bagian samping per sisi yang bagian miringnya. Nah, jadi kita bisa langsung aja ya. Jika kurang jelas bisa ditanya ya. Fx-nya adalah F cos theta. Nah, sedikit materi tentang ini. Jika tadinya kita dibutuhkan gaya gesek, maka gaya gesek itu kan dicari dengan jika dia statis nu S kali gaya normal. Jika dia kinetik, yaitu koefisien gesekan kinetik dikalikan dengan gaya normal. Pak, normalnya itu di mana? Gaya normal itu adalah gaya kontak yang ditimbulkan oleh benda itu dan juga bidangnya. Nah, ini yang kita sebut dengan normal ya. Sehingga kalau kita disuruh mencari kian berapa normalnya, maka yang kamu analisis adalah gaya-gaya yang ada pada sumbu Y. Nah, ini sumbu Y ya, sama dengan 0. Oke ya. Nah, berarti normal ke atas ya, normal ke atas dikurang FY-nya ke bawah sama dengan 0, sehingga N-nya adalah nilai daripada F pada sumbu Y-nya. Jika Fx sudah merupakan F cos theta, maka Fy-nya adalah F sin theta. Tapi dalam hal ini kita tidak membutuhkan gaya gesek karena disebutkan gaya geseknya itu diabaikan. Nah, pertanyaannya di sini kan adalah jarak yang sudah ditempuh, begitu ya. Jarak yang ditempuh selama T detik. Nah, berarti kan awalnya bendanya adalah tidak bergerak gitu. Awalnya bendanya diam. Sekali lagi ya, bahwa nilai normal itu tidak kita perlukan teman-teman ya. Karena apa? Karena tidak kita gunakan gaya gesek itu. Karena di soal sudah disebutkan gaya geseknya diabaikan. Iya, jadi gaya geseknya diabaikan ya.
Nah, tadi sekali lagi Bapak tekankan, FY-nya itu menggunakan sin ya. Nah, jadi itu harus dasar-dasar pada gaya-gaya itu harus dipahami betul-betul. Nah, karena awalnya bendanya diam, itu artinya kita juga harus memahami bahwa itu dimasukkan ke dalam gerak lurus, yaitu gerak lurus berubah beraturan. Kenapa? Karena awalnya bendanya diam. Maka kerjaan kita yang pertama itu sebenarnya adalah mencari nilai dari percepatannya. Bagaimana caranya? Karena bendanya bergerak, maka kita gunakan sigma F sama dengan massa kali percepatan. Nah, sekarang kamu perhatikan kemanakah benda ini didorong. Nah, ini yang mendorong itu adalah Fx. Nah, berarti Fx sama dengan M kalikan dengan A. F cos theta sama dengan M kali A. F-nya yang mendorong itu 60 Newton. Cos 60 itu setengah. Massa bendanya 2 kilo. Nah, kita dapatkan percepatan teman-teman ya. Maka kita temukan di sini 30 sama dengan 2 kali A. Maka A-nya dapat 15. Iya. Kita temukan nilainya 15. Nah, jadi tadi soalnya agak kelupaan, tapi bentuknya sama, biarlah angkanya kita rubah-rubah ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Percepatannya sudah kita dapatkan. Baru kembali ke S yang tadi. Nah, dengan kecepatan mula-mula sebesar 2 meter per sekon. Cuman kamu harus perhatikan arah dari kecepatan itu ke kiri. Betul ya? Arah kecepatannya ke kiri ya. Lihat tanda panahnya. Maka V0T tadi setengah AT kuadrat. P0-nya minus 2 kali T tambah setengah kalikan dengan 15 T pangkat 2. Atau boleh kita tuliskan menjadi 2T kurang 7,5 T kuadrat. Karena waktunya tidak ditentukan teman-teman, yang pasti dia minta hanya waktu T, berarti inilah jarak yang ditempuhnya. Nah, iya, pertama sekali jika kalian melihat soal seperti ini, saranku kalian harus analisis dulu, terlebih dulu gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut. Kemudian dalam satu soal itu bisa dihubungkan ke beberapa bagian materi. Nah, seperti soal ini dihubungkan ke materi GLBB. Oke teman-teman ya, paham ya? Nomor 3, ada pita sepanjang L, juga masih berbicara UTBK tahun 2019 ya teman-teman ya. Ada pita sepanjang L ditarik dengan gaya F sehingga bertambah sepanjang delta L gitu ya, sepanjang delta L. Kemudian pita itu dipotong menjadi setengah dari semula. Pertanyaannya adalah berapakah F2 supaya delta L-nya sama? Nah, jadi ibaratnya kalau pitanya itu ini saya gambarkan, kemudian dia dipotong. Nah, ya. Ini adalah materi modulus Young. Masih ingat modulus Young? Modulus Young dapat dicari dengan modulus Young dapat dicari dengan tegangan peregangan. Tegangan peregangan itu adalah F per A per delta L per L0, atau dapat dituliskan menjadi F per A kali L0 per delta L. Nah, jika panjangnya yang dirubah teman-teman, berarti luasnya kan tidak berbeda. Luasnya kan sama. Ya kan? Jadi yang ditanya itu adalah F. Tadinya L0-nya itu adalah berapa L0-nya mula-mula? Adalah sepanjang L. Nah,
jika ini adalah benda yang sama, itu bisa kita katakan bahwa modulus iongnya sebenarnya juga adalah sama. Nah, sehingga bagaimana kita mengerjakan ini? Yang ditanya adalah F2 ya. Yang ditanya adalah F2. Maka F2-nya bisa kita tentukan dengan persamaan yang sudah kita dapatkan bahwa Y sama dengan F kali L0 per delta L. Berarti kita bisa tuliskan modulus iong 1 sama dengan modulus iong 2. F1 kali L0 per, oke kawan-kawan ya, A kali delta L yang pertama sama dengan F yang kedua yang akan ditanya, dengan ini menjadi setengah L0 per A kalikan dengan delta L yang sama. Harapannya delta L ini kan sama. A-nya kan juga tidak ada perubahan karena panjangnya yang dirubah ya kawan-kawan ya. Panjangnya yang dirubah. Sehingga F1 kali L0 sama dengan F2 kali setengah L0. Maka L0-nya boleh Bapak coret. Kalikan 2 ke kiri. Berarti 2F1 itulah F2-nya. Bisa ya ngerti kawan-kawan ya? Bahwa 2F1 berarti supaya tetap menjadi bertambah sepanjang delta L, maka F yang diberikan itu harus 2 kali gaya semula. Oke. Soal yang keempat teman-teman diperhatikan. Kali ini kita berbicara tentang bunyi. Berbicara tentang bunyi. Dasar-dasar yang harus teman-teman perhatikan di sini adalah bahwa jika taraf intensitas itu dipengaruhi oleh banyaknya, biasanya soalnya begini. Jika N-nya 1, misalnya entah bunyi burung atau bunyi apa, bunyi peluit, nah tidak jadi masalah. Jika N-nya 1, taraf intensitasnya katakan misalnya 20 desibel. Nah begitu ya. Pertanyaannya nanti pasti yang akan ditanya adalah bagaimana jika N-nya bertambah menjadi 100. Nah di situ. Maka rumus taraf intensitas jika dipengaruhi oleh banyak sumber bunyi dapat dicari dengan TI2 ya. TI1 tambah 10 logaritma N. Apa N-nya? Banyak sumber bunyi. Iya. Nih saya kurungi ya. Ingat kurungnya, lupakan rumusnya. Yang kedua, taraf intensitas bunyi itu juga bisa jadi dipengaruhi oleh jarak teman-teman ya. Oleh jarak, disimbolkan dengan R ya, R ya. Nah, jadi kalau dipengaruhi oleh jarak atau R, maka taraf intensitasnya dapat dicari dengan taraf intensitas kedua. Maka TI1 kurang 20 logaritma R2 per R1. Oke, bisa dilihat ya. Nah, jadi kalau misalnya jaraknya 1 meter, kemudian diperjauh jaraknya menjadi 10 meter. Nah, apa yang terjadi dengan bunyi yang kita dengarkan? Nah, cuman dalam soal UTBK tahun 2019 ini yang agak menjadi membingungkan, tapi sebenarnya tidak ya teman-teman ya. Pemahamannya yang perlu bahwa di sini awalnya kan seluruhnya adalah 65 desibel ya. Jadi sederhananya sebenarnya bisa Bapak kerjakan atau gini, cara panjangnya begini. Coba teman-teman cari bunyi dari seekor tawon itu. Di sini kan ceritanya ada N-nya 1. N-nya 1 dia taraf intensitasnya 65 desibel. Tapi ini pada jarak 3 meter. Nah,
bagaimana kalau N-nya adalah 1000 ya pada jarak berapa disebutkan? 30 meter. Teman-teman bisa saya kasih dua cara. Teman-teman pertama coba cari satu saja pada jarak 30 meter. Berarti kita lihat dari pengaruh jarak dulu ya. Maka TI2 adalah berapa yang pertama? 65 tambah kita lihat dari jarak ya, kurang ya. Ini ya TI1 kurang TI1 kurang 20, berarti 20 kali logaritma R2 per R1. Logaritma R2 nya 30 meter per 3 R2 per R1 ya. Maka 65 dikurang 20 logaritma 10 berapa? 1, dihasilkan 45. Itulah teman-teman satu jika hanya satu saja. Lalu bagaimana jika ada 1000? Maka TI2 nya adalah 45 ditambahkan dengan 10 logaritma N, dipengaruhi oleh banyaknya sekarang dia minta 1000 kawan-kawan ya. Nah tim 45 tambah 10 logaritma 10 pangkat 3, berarti 45 tambah 30, dapatnya hasilnya 75. Kawan-kawan bisa lihat di soal UTBK 2019 ya, tahun kemarin ya. Jadi soalnya sebenarnya tidaklah susah-susah, hanya perlu pemahaman konsepnya yang juga konsep-konsep perlu dipahami yang kita tuangkan ke dalam soal. Atau bisa langsung TI2 nya kita bisa langsung cari TI1 ya tambah 10 logaritma N kurangi karena jarak 20 logaritma R2 per R1, begitu ya. Maka ini tadi berapa kawan-kawan? 65. 10 logaritma 1000 kurang 20 logaritma tadi 30 per 3. Maka 65 tambah ini 10 logaritma 10 pangkat 3 20 logaritma 10. Maka 65 tambah 30 kurang 20. Nah ya 20 ya. Iya. Sehingga dapat berapa ini kawan-kawan? 75 desibel. Kamu boleh menggunakan cara yang kedua, sebenarnya konsepnya sama juga ya kawan-kawan ya. Tapi menggunakan cara pertama tadi dia jadi agak panjang kawan-kawan. Jadi kalau untuk cari kedua tentunya pasti lebih cepat ya. Jadi tetap belajar, tetap persiapkan dirinya ya, meskipun harus di rumah sekali ini, tapi harapannya tetap belajar. Oke, terima kasih. Selamat siang.